Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih dari kalian yang kangen aku bahas film Teenage Mutant Ninja Turtles? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita terbarunya nih yang berjudul Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Nah, yang belum nonton film lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film kita kali ini akan melihat Mikey, Donnie, Leo dan juga Raphael yang telah berhasil mengalahkan monster di New York. Setelah insiden itu, mereka pun kemudian dikenal sebagai seorang pahlawan. Turtles Issue 1, starring Leonardo. They're no heroes. Singkat cerita 2 bulan kemudian nih, mereka pun diundang ke dalam kostum party yang diadakan oleh sekolah remaja. Di situ April mengatakan pada mereka untuk datang ke pesta tersebut. Setujui tawaran tersebut. April pun senang dengan respon mereka. Ia pun mengatakan untuk jangan terlambat nanti. Ia pun mengakhiri panggilannya. Kemudian setelah itu ada notifikasi aneh nih yang muncul di HP-nya Leo. Ia pun meminta Donnie untuk memeriksanya. Donnie pun memeriksanya nih dan mengatakan bahwa itu adalah notifikasi munculnya mutan. Dan anehnya bukan hanya satu notifikasi yang muncul nih, tapi ada banyak notifikasi yang muncul di HP-nya Leo. Mikey menenangkan mereka untuk jangan memikirkan mutan, sebab mereka sudah punya janji untuk datang ke pesta. Sementara Leo kurang setuju nih, ia ingin menyelidiki mutan tersebut. Leo mengatakan membantu dan menyelidiki mutan tersebut tidak akan memakan waktu yang lama. Setelah memeriksa keadaan, mereka langsung bisa pergi nih ke pesta dan tidak akan terlambat. Mereka pun akhirnya setuju dengan pendapat Leo, yang pada akhirnya mereka pun pergi untuk menyelidiki notifikasi peringatan mutan itu. Akhirnya mereka pun pergi nih dan tidak disangka mereka dicegat oleh sesuatu. Leo pun sadar setelah kejadian itu dirinya sudah berada di tempat sampah dan mencari keberadaan saudara-saudaranya. Namun sayangnya tidak direspon apapun di sana dari saudara-saudaranya nih. Tidak lama ia pun melihat ada robot yang tampaknya ingin menyerangnya. Ia pun berusaha menyerang robot tersebut, tapi karena tidak berhasil ia pun pergi dari sana. Robot itu pun terus mengejarnya. Ia pun akhirnya berhasil kabur dari robot tersebut. Dan Leo pun sempat duduk sejenak dan berpikir nih untuk rencana selanjutnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi untuk menemui April di pesta kostum itu. Sementara itu ada April yang sedang berusaha menghubungi Donnie nih, dan tidak disangka baterai HP-nya habis. Ia pun mencharge HP-nya nih dan pergi. Kemudian robot tadi mengejar Leo pun sampai di sebuah supermarket dan menghancurkan CCTV di supermarket itu. Tampaknya robot itu ingin menghapus barang bukti perkelahian tadi dengan Leo. Robot itu pun segera memperbaiki dirinya sendiri dan mencari lokasinya Leo. Sementara itu Leo pun berhasil menemui April. Ia pun mengatakan semua yang telah terjadi pada April. Dalam perjalanan sebelum ke pesta, mereka memutuskan untuk menyelidiki notifikasi peringatan itu. Yang tidak disangka di tengah jalan mereka dicegat nih oleh seorang bishop yang menyerang mereka dan menjebak mereka. Namun saat mereka ingin menyerang bishop itu, mereka berhasil masuk ke dalam perangkap bishop tersebut. Dan akhirnya Leo pun terpisah dari saudara-saudaranya. April awalnya tidak percaya nih dengan penjelasannya dari Leo. Namun tidak lama muncullah robot tersebut menyerang mereka. Akhirnya April pun percaya penjelasannya Leo. Mereka pun kabur ke dalam apartemen melarikan diri nih dari kejaran robot itu. Diketahui robot tersebut bernama Mekazoid. Mekazoid pun terus mengejar sampai akhirnya mereka pun terpisah. Leo menangani robot itu dan April pergi ke kamarnya untuk mengambil HP-nya.
Tujuannya adalah untuk mencari lokasi Donnie dan yang lainnya nih. Sesampainya di kamar, April pun segera melihat HP-nya. Ia melihat ada banyak pesan dan emoji dari HP. Dan tidak lama Leo pun masuk ke kamar April. Ia berhasil kabur dari robot itu. Di situ Leo terlihat panik di sini nih. Ia merasa putus asa dan tidak percaya diri karena ini pertama kalinya ia menangani sesuatu masalah sendirian tanpa timnya. April pun menenangkan Leo dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia juga menyemangati Leo nih dan membantunya mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Tidak lama robot itu pun berhasil menemukan mereka dan segera menyerang mereka di kamar April. Leo pun berhasil melihat lokasinya Donnie dan ternyata menurut GPS Donnie berada di Times Square. Mereka pun kabur dari kejaran robot itu. April pun membantu Leo. Dia menggunakan selang air untuk menyerang robot itu agar terjadi konsleting pada robot tersebut. Tidak disangka tindakan April pun berhasil nih. Robot itu terdorong jatuh dan kemudian konsleting pada sistemnya. Mereka pun kini aman dan memutuskan untuk mengikuti kemana robot itu pergi dengan harapan bisa menemukan lokasi Bishop dan saudara-saudaranya. Di awal episode ini kita akan melihat ada Mikey bersama supir truk sampah sedang kabur dari kejaran Mechazoid. Mikey pun di sini takut dan panik. Ia bingung apa yang harus dia lakukan nih. Ia bertanya-tanya pada dirinya apa yang akan dilakukan Leo dalam situasi ini. Mereka berhasil sedikit mengulur waktu untuk pergi dari robot itu. Sementara itu Mikey dan Rod pun akhirnya pergi dan bersembunyi di sebuah gang yang sepi. Mikey pun melihat sudah ada kekacauan di tengah kota. Mikey juga di situ berusaha meyakinkan Rod bahwa ia adalah orang yang baik dan menjelaskan pada Rod bahwa dia sama sekali tidak memiliki niat buruk pada Rod. Akhirnya Rod pun percaya nih kalau dirinya memang benar telah diselamatkan oleh Mikey dan ia pun akhirnya percaya pada Mikey. Di situ Mikey mengatakan ia harus mencari saudara-saudaranya yang hilang. Diketahui Rod merupakan asisten dari Bishop itu dan robot Mechazoid itu menyerang Rod karena salah mengira kalau Rod itu adalah mutan sama seperti Mikey. Mikey pun akhirnya membantu Rod juga nih dari Mechazoid. Mereka pun terus bergerak agar lokasi mereka tidak diketahui sama Mechazoid. Sementara itu di tengah pelarian mereka, Rod menjelaskan nih kalau ia sangat mengagumi mutan. Menurutnya mutan itu keren dan bahkan bisa menggunakan senjata dan mampu mengeluarkan api. Mikey pun jelas meragukan pernyataan Rod karena yang dia tahu Bishop itu benci dengan mutan. Dan kenapa asistennya sendiri justru kebalikannya. Rod pun menjelaskan lagi nih kalau dirinya dipaksa oleh ayahnya untuk bekerja dengan Bishop karena ayahnya adalah donatur untuk semua eksperimennya si Bishop. Di situ Mikey pun senang mendengarnya nih. Ia meminta Rod untuk bekerja sama dengannya. Ia meminta Rod untuk meminta ayahnya menghentikan Bishop dalam kegiatan jahatnya dan untuk bisa menemukan dan menyelamatkan saudara-saudaranya. Rod bersedia nih dan sebagai gantinya Mikey harus membantunya untuk berubah menjadi mutan menggunakan darahnya Mikey. Mikey pun di sini setuju. Keduanya pun pergi ke kebun binatang New York. Di sana Mikey berencana untuk merubah Rod menjadi mutan. Mereka pun akhirnya sampai di sana dan Mikey masuk dengan mudahnya. Karena ia melihat Rod kesulitan untuk memanjat, ia pun menghancurkan saklar listrik sehingga pintu gerbang terbuka. Namun tidak disangka di sisi yang lain gerbang para binatang pun terbuka juga. Mereka pun terus masuk menuju kantor karyawan. Dan sesampainya di klinik kesehatan kebun binatang, mereka melihat ada beberapa binatang tua yang terkurung. Kemudian Mikey pun mengambil darahnya. Tidak lama datanglah kedua security yang menangkap mereka. Namun mereka kemudian kedatangan seekor beruang besar. Mereka pun panik dan berusaha melempar coklat untuk mengalihkan perhatian beruang itu. Dan akhirnya berhasil nih menangani beruang tersebut. Mikey pun segera menyuntikkan darahnya pada Rod. Yang anehnya tidak terjadi apapun pada Rod. Mikey pun menuntut Rod untuk menghubungi ayahnya agar bisa menyelamatkan saudaranya. Sementara itu robotnya tidak sengaja koslet dan burung mutan itu pun bingung nih dengan keadaannya sendiri dan menyebabkan kekacauan di dalam klinik itu. Mikey pun berhasil menjinakkan burung tersebut dan menamainya Pete. Sementara robotnya berhasil bangkit lagi nih dan menyerang Rod karena salah mengira Rod adalah mutan.
Mikey pun berusaha menolong Rod dan mereka pun pergi bersama Pete. Mikey pun menyuruh Rod untuk mengamankan Pete, sementara ia yang akan menangani robot itu. Mikey pun akhirnya berhasil nih mengalahkan robot tersebut dan menyuruh Rod untuk menelpon ayahnya. Namun sayangnya HP-nya Rod rusak. Mikey pun akhirnya mengganti rencananya nih, yaitu menemui langsung si Bishop dan menghentikan kejahatannya, kemudian menyelamatkan saudara-saudaranya, yang pada akhirnya mereka bertiga pun pergi. Sementara itu di episode ini kita akan melihat Raphael yang tidak sengaja bertemu dengan geng jalanan nih yang sedang melakukan perampokan dan penyanderaan. Ia pun pingsan sementara Megazord melacak truk itu sebelum pergi dan kemudian mengejar truk itu untuk mengejar Raphael. Saat sadar ia sudah menjadi tahanan dari geng jalanan tersebut. Namun sayangnya tali pengikatnya tidak cukup kuat untuk menahan Raphael. Ia pun berhasil melepaskan dirinya dan kemudian bersiap melawan geng tersebut. Diketahui geng tersebut bernama Purple Dragon, penguasa jalan blok 40 dan juga 42. Tidak sengaja ia terjatuh ke belakang dan kemudian diserang oleh sosok misterius. Saat sadar lagi ternyata ia sudah di pabrik yang mengelola ayam. Ia dirantai oleh Han, yaitu orang yang membuatnya pingsan tadi. Tidak lama datanglah anggota Purple Dragon. Raphael sempat kesal nih karena awalnya Han mengira dirinya adalah kepiting bukan kura-kura. Tidak disangka ia pun berhasil dikalahkan oleh Han. Dari penjelasan wanita itu yang bernama Angel, Kitsune ingin datang ke sana dan meminta mereka untuk menjaga Raphael nih agar tidak kabur. Angel pun menyuruh Han untuk menjaga Raphael. Sementara itu Megazord berhasil menemukan lokasinya Raphael nih. Kemudian di sisi yang lain setelah beberapa saat Raphael terus berusaha melepaskan diri dari Han. Ia pun kemudian melihat ada Megazord di atas sana. Tidak lama Kitsune pun datang nih untuk melihat Raphael. Kitsune tampaknya menaruh ketertarikan pada Raphael. Ia pun berencana untuk menjual Raphael dengan harga yang tinggi nih dari pembeli internasional. Di situ Kitsune juga meminta mereka untuk memotong jarinya Raphael karena ada permintaan dari perusahaan farmasi untuk melakukan eksperimen pada tubuhnya Raphael. Beruntungnya di saat terpojok itu Megazord datang untuk menyerang Raphael. Geng Purple Dragon pun akhirnya menyerang robot itu karena telah mengganggu aktivitas mereka. Raphael pun berhasil terlepas nih dari ikatannya karena serangan dari Megazord. Robot itu menyerang ayam yang berada di pundak Raphael dan itu membuat Han marah dan menyerang robot itu akhirnya. Raphael mengambil kesempatan untuk kabur dari sana, namun ia tidak tega nih karena Han sudah menolongnya. Akhirnya ia kembali untuk menolong Han. Angel pun membantu mereka menghabisi robot itu, yang pada akhirnya mereka bertiga pun bekerja sama untuk menghabisi robot tersebut. Mereka berhasil menghabisi robot itu dan Raphael melihat di mana tempat robot itu dibuat, yaitu di Robotic Bishop. Setelah itu Han dan juga Angel pun melepaskan Raphael karena telah membantu mereka. Sementara itu Raphael pergi untuk menyelamatkan saudara-saudaranya menggunakan sepeda motornya Angel. Di episode kali ini kita akan melihat Donnie yang sedang kabur dari kejaran Megazord. Ia sembari menghubungi April dan memberitahu lokasinya berada di Times Square. Namun tidak ada jawaban nih dari April. Donnie akhirnya pergi ke subway untuk kabur dari Megazord. Dan sesampainya di subway ia bertemu dengan dua orang polisi dan ia pun pingsan. Saat sadar ia sudah menjadi tahanan di kepolisian. Ia pun berusaha menjelaskan nih apa yang terjadi. Namun sayangnya polisi tersebut tidak mendengarkan penjelasannya Donnie dan lebih memilih untuk berfoto ria dengan Donnie yang tengah viral sebagai pahlawan. Di tengah interogasi itu Megazord pun berhasil masuk ke dalam kepolisian.
Donnie pun berhasil membuka borgolnya nih dan berhasil kabur dari sana. Ia pun terus dikejar oleh robot itu sampai ke subway. Saat ia berhasil melewati pintu masuk, robotnya tertahan di sana karena tidak memiliki akses untuk masuk. Tidak lama, semua alat elektronik terkena sadap dari Bishop dan robotnya pun kembali aktif dan kembali mengejar Donnie. Donnie pun memutuskan untuk kabur menggunakan kereta dan Megazord akhirnya tidak bisa mengikutinya. Ia pun lega nih karena berhasil kabur dari robot tersebut dan ia pun mendapatkan sorotan dari para penumpang. Tidak lama robot itu datang, ternyata robot itu berhasil masuk ke dalam kereta. Donnie pun menarik tuas gerbong kereta nih dan gerbongnya yang ia tempati pun terputus dengan gerbong si robot berada. Tapi ternyata robot itu masih terus mengejar Donnie dan akhirnya Donnie pun pergi menuju gerbong masinis kereta. Di situ Donnie pun segera menggunakan laptopnya untuk meretas sistem kemudi keretanya agar berhenti. Karena di sini semua elektronik termasuk sistem kemudi keretanya pun dikendalikan oleh Bishop. Donnie pun akhirnya berhasil meretas sistem adminnya si Bishop nih, sehingga Bishop tidak bisa mengendalikan keretanya lagi. Saat masinisnya ingin memberhentikan kereta, ternyata tuas remnya macet dan ternyata ini ulahnya si Bishop. Bishop berhasil mengambil kendali kembali atas sistem kereta tersebut. Ia ingin kereta itu untuk bertabrakan dengan kereta yang lain. Donnie pun terus berusaha meretas lagi sistemnya, namun terhalang oleh sinyal yang buruk. Ia pun semakin terdesak karena robot itu terus saja mengejarnya. Donnie yang semakin terpojok pun akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Ia pun kembali menyerang robot itu. Sampai akhirnya ia berhasil mengalahkan kereta itu. Dan sistem kemudi dari kereta tersebut berhasil normal kembali. Namun sayangnya tuas remnya masih tetap tidak berfungsi. Kereta pun terus melaju, yang beruntungnya berhenti tepat pada waktunya. Semua penumpang pun selamat dan Donnie pun akhirnya bertemu lagi dengan dua polisi yang tadi menahannya. Ia meminta bantuan dari polisi itu untuk membantunya menemukan saudara-saudaranya. Namun sayangnya polisi tersebut menolaknya. Di situ Donnie pun tidak menyerah. Ia akhirnya memprogram ulang Megazord yang sudah rusak itu untuk menolong saudara-saudaranya. Di awal episode ini kita akan melihat identitas si Bishop. Bishop ini bernama Josephina. Ia sedang mempresentasikan proposal eksperimennya yang bisa mengubah dunia pada seorang investor yang kemudian diketahui bernama Roderick Underwood SR. Investor ini adalah ayahnya si Rod. Ia setuju untuk menandatangani semua proyeknya Bishop, asalkan si Bishop bisa memberikan Rod pekerjaan. Dan akhirnya Bishop menerima tawaran tersebut karena ayahnya Rod juga akan menaikkan jumlah investasinya 2 kali lipat. Di sini Bishop menciptakan robot Megazord pertamanya nih, yaitu Megazord Alpha yang dia dedikasikan untuk adiknya Elena. Di tengah perbincangan antara Bishop dan Rod, muncullah sebuah kejadian yang tidak diinginkan nih yang menyerang tempat mereka. Ternyata ada serangan dari mutan. Serangan itu pun terdeteksi sebagai ancaman, yang akhirnya Megazord Alpha melindungi penciptanya dari serangan mutan itu. Saat sadar, tempat eksperimennya sudah hancur lebur, dan dalam kondisi setengah sadar ia melihat ada The Turtles yang tampaknya sedang menangani masalah tersebut. Bishop pun melihat robot ciptanya telah hancur. Ia merasa sedih nih. Ia sudah mendedikasikan semua waktunya, semua kemampuannya untuk menciptakan robot tersebut, dan sekarang robot itu hancur. Ia pun akhirnya marah dan kesal, dan muncul rasa ingin balas dendam pada mutan, termasuk pada para Turtles. Kemudian Bishop mendapatkan informasi dari media nih kalau The Turtles akan pergi ke sebuah pesta kostum. Ia pun segera menciptakan robot yang baru untuk menyerang The Turtles. Ia pun menggunakan hologram untuk menarik perhatian The Turtles agar pergi ke galangan kapal. Semua robot ciptaannya pun didesain untuk menangkap mutan, yaitu The Turtles. Ia menambahkan bahkan rencananya ini bukan untuk balas dendam saja, melainkan untuk menjaga kemanusiaan tetap aman dari para mutan.
Mereka pun segera pergi nih untuk melancarkan aksi mereka. Sesampainya di sana, mereka sudah menyiapkan semuanya. Ternyata semua notifikasi peringatan monster yang muncul di HP-nya Leo adalah ulah dari Bishop. Bishop memang sengaja untuk memancing mereka ke pelabuhan menggunakan notifikasi. Di sisi yang lain, tim The Turtles sudah sampai di pelabuhan dan mereka sedikit curiga nih karena tidak ada satupun mutan yang muncul. Mereka pun melihat ada hologram di sana dan Mikey pun disuruh untuk memeriksa hologram tersebut. Ternyata mereka langsung bertemu dengan Bishop dan juga Rod. Mereka mendengar percakapan Rod dengan Bishop kalau keduanya ingin memusnahkan mereka. Bishop pun segera memanggil pasukan Megazord-nya untuk menyerang mereka. Mereka terkepung nih oleh para Megazord dan semua saling melawan Megazord. Mereka pun semakin terdesak. Leo pun memiliki ide nih. Ia segera memerintahkan timnya untuk mengikuti masing-masing arahannya. Mikey diperintahkan untuk mengalihkan perhatian Rod dan juga Bishop. Sementara Donnie disuruh masuk ke dalam ruang kendali mesin untuk mengendalikan satu kontainer. Okay, let's go. Ternyata seluruh kontainer di tempat itu berisi petasan. Dan saat satu kontainer itu dijatuhkan, muncullah sebuah ledakan petasan yang meramaikan seluruh kota. Di situ Bishop terlihat senang karena ia berpikir ia telah berhasil mengalahkan The Turtles. Ia pun kembali ke mobilnya dan menuju markasnya. Sesampai di sana, ayahnya Rod menghubungi Bishop untuk bertanya nih bagaimana kabar anaknya. Dan Bishop pun menjawab kalau Rod baik-baik saja. Padahal ia tidak tahu Rod berada di mana. Bishop pun diancam oleh ayahnya Rod. Jika Rod tidak senang dan terjadi sesuatu padanya, maka ayahnya Rod tidak akan mendanai lagi semua proyeknya. Setelah itu ia melihat lokasi di mana Megazord nomor 1 sampai 4-nya nih. Dan ternyata Megazord-nya sedang mengejar The Turtle di tempat yang berbeda. Ia pun marah karena ternyata mereka berempat masih hidup. Ia pun kesal nih dan melihat kalau mereka berempat tampaknya akan menemui dirinya di markas. Ia pun pergi untuk mengaktifkan XS-1 miliknya untuk bersiap-siap menerima serangan dari The Turtles. It's time. Di episode ini kita akan melihat ada Leo dan juga April yang sudah sampai ke markas Bishop. Sementara itu ada Raphael juga nih yang sudah sampai ke markasnya Bishop. Tapi sepertinya ia masuk menggunakan pintu yang lain sehingga tidak bertemu dengan Leo dan juga April. Raphael yang sedang menanggapi Bishop berbicara pun kaget. Tidak menyangka di hadapannya kini ada robot besar yang ingin menyerangnya. Saat ia terpojok, beruntung Leo datang dan berhasil menyelamatkannya. Sementara di sisi yang lain, April sedang di ruang kontrol dan melihat ada Megazord lagi nih yang akan menuju lokasi mereka. Ia segera memberitahukannya itu pada Leo dan juga Raphael. Mereka pun senang karena telah bertemu lagi. Dan kemudian mereka langsung bekerja sama untuk melawan robot tersebut. Di tengah perkelahian itu muncullah Mikey, Pete dan Rod dan juga Donnie. Mereka pun senang akhirnya mereka berempat dapat berkumpul bersama lagi dan bersiap melawan robot besar itu. To be back together, boys. Yeah, I actually... Di tengah itu Bishop menyuruh robot Megazord 3 untuk tidak menyerang Rod karena menurutnya Rod itu bukan mutan. Tetapi menurut analisa si robot, Rod itu adalah mutan dan tampaknya ada yang aneh nih dengan sistem robotnya. Di mana robot ciptaannya pun kini menyatakan kalau semua yang hidup termasuk manusia adalah mutan. Bishop pun bingung dan kaget. Ia sama sekali tidak mengatur sistem robotnya untuk menyerang manusia. Namun perintah dari Bishop pun ditolak oleh robot itu.
Dan robotnya pun akhirnya memiliki kendali atas tubuh mereka sendiri. Bahkan mereka pun akhirnya menyerang Bishop sendiri. Sementara itu mereka bertiga dan Rod memutuskan untuk pergi karena akhirnya semua robot tersebut sibuk menyerang Bishop. Namun berbeda dengan Leonie, ia tampak kasihan dan khawatir dengan Bishop yang kewalahan menangani serangan dari keempat robotnya. Ia pun akhirnya menolong Bishop dan begitu juga teman-temannya akhirnya membantunya juga. Mereka menyuruh Bishop untuk pergi, biar mereka yang tangani semuanya. Bishop akhirnya pergi bersama Rod. Kemudian ada pemberitahuan dari April nih kalau ada Megazord lagi yang akan datang. Dan di saat mereka semua terdesak, tidak disangka ada bantuan datang dari Megazord yang telah diprogram ulang sama Donnie. Ternyata robot Megazord itu diprogram ulang oleh Donnie untuk melindungi semua mutan. Bishop pun terkejut dengan kemampuannya Donnie yang mampu memprogram ulang ciptaannya. Namun di tengah kegembiraannya, mereka lupa nih kalau mereka berada di markas Bishop yang berisi semua robot Megazord. Robot Megazord yang lain pun akhirnya dikendalikan oleh sesama robot untuk menyerang mereka. Di sisi yang lain, Megazord pun mulai menyerang restoran di sebelah markas Bishop. Mereka pun menyelamatkan diri ke ruangan kendali di sana dan bertemu dengan April, Rod dan juga Bishop. Di sana Bishop menyesal nih, tujuannya untuk menciptakan robot adalah untuk membantu dan melindungi manusia. Ia melakukan ini untuk adiknya, Elena. Kemudian diketahui kalau Elena adiknya terlahir tanpa kaki. Ia pun akhirnya membuatkan kaki prostetik untuk membantu adiknya berjalan. Elena telah menginspirasinya untuk menciptakan banyak robot untuk membantu manusia. Di situ Leo pun akhirnya mengajak Bishop untuk bekerja sama dan akhirnya Bishop setuju nih untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka pun segera beraksi menyelamatkan warga dari serangan Megazord. Sementara itu Donnie dan juga Bishop bekerja sama untuk mematikan sistem kendali Megazord. Mereka berencana untuk membuat kejutan listrik yang besar nih untuk para Megazord agar sistem mereka rusak. Tidak disangka seluruh Megazord sudah mengepung mereka. Para Megazord sudah tahu nih kalau mereka memiliki rencana untuk mematikan Megazord. Di situ Donnie dan juga Bishop pun pergi menuju atap untuk meletakkan kejutan listrik itu. Namun tidak cukup tinggi menurut Bishop. Donnie berusaha menahan Megazordnya sementara Bishop akan pergi menuju menara seluler. Mereka semua pun mulai kewalahan mengalahkan Megazord. Bahkan robot ciptaannya Donnie pun sampai hancur dan error melawan Megazord. Alat kejutnya pun terlepas dari genggaman Bishop, tetapi beruntungnya Pete berhasil mengambilnya. Karena kejutan listrik yang begitu kuat, seluruh Megazord pun akhirnya mati dan akhirnya mereka pun menang. Namun mereka sedih nih, Metalhead robot ciptaannya Donnie pun hancur. Sementara itu Bishop akhirnya menyerahkan dirinya pada APF, organisasi yang melindungi kemanusiaan. Di sana anggota APF menawari Bishop untuk bergabung dengan mereka untuk melawan mutan. APF terkesan dengan kemampuannya Bishop dan ingin menggunakan kecerdasan Bishop untuk membantu mereka melawan mutan. Bishop pun menerima tawaran tersebut. Di awal episode kali ini diawali dari Rafael yang tampak kesal karena harus terjebak di dalam terowongannya selama 3 hari akibat dari badai. Bukan hanya itu, setelah insiden bersama Bishop, beberapa binatang mutan juga ikut dengan mereka seperti Pete. Ayahnya yang melihat Rap seperti panik dan gelisah karena tidak tahan dengan keadaan seperti ini. Ia pun menyuruh anaknya untuk bermeditasi untuk menenangkan pikirannya. Sayangnya itu tidak berhasil. Ia pun akhirnya melampiaskan amarahnya dan seketika terjadi nih kekacauan di sana. Ayahnya mengatakan bahwa seharusnya mereka berempat dapat menjadi teladan bagi para binatang mutan lainnya, mengingat para binatang mutan itu dibesarkan di sebuah lab, berbeda dengan mereka yang dibesarkan dengan kasih sayang. Yang akhirnya ayahnya memutuskan untuk menyuruh mereka pergi keluar dengan masing-masing binatang mutan. Leo pergi dengan Pete, Mikey bersama Jenghis pergi ke pasar untuk mencari persediaan makanan. Donnie bersama Wignut pergi keluar untuk mencari listrik agar ayahnya bisa menonton TV. Sementara Rap disuruh pergi untuk mencari Jackhammer bersama Ray Violet dan juga Scumbag.
Pada akhirnya ia pun terpaksa nih menerima perintah tersebut. Jackhammer itu alat konstruksi untuk membobok beton. Tidak jauh dari tempat mereka memang sedang ada konstruksi dan itu menyebabkan suara kebisingan sampai ke markas mereka. Sesampainya mereka di tempat konstruksi itu, mereka tidak menemukan banyak pekerja dan hanya satu orang pengendali jackhammernya. Rap meminta pekerja tersebut untuk berhenti melakukan pekerjaannya. Nama pekerja tersebut adalah Steve. Rap pun bertanya nih, ia sedang melakukan apa? Di tengah itu ternyata Scumbag tiba-tiba menghilang. Steve, I'm Raph. What are you doing down here? Who told you? Dan tidak lama ada sesuatu juga nih yang menarik Rap ke dalam air. Rap pun berhasil menyelamatkan Scumbag. Ia pun bertanya pada Steve nih, makhluk apa itu? Namun Steve sendiri pun tidak tahu. Kemudian muncullah 4 mutan anemone laut dari dalam air. Rap pun akhirnya melawan para mutan itu. Diketahui ternyata keempat makhluk itu belajar berkomunikasi dengan meniru dari televisi. Scumbag pun berusaha membantu dengan menyerangnya menggunakan muntahannya. Beruntungnya serangan itu berhasil mengalihkan perhatian mereka nih dan membuat Rap terlepas dari mereka. Terlihat di sini makhluk itu tampaknya memaksa Steve untuk terus bekerja dengan menggali terowongan. Rap pun berusaha memberhentikan Steve karena itu akan mengancam markasnya. Namun sayangnya ia pun terbawa nih oleh arus. Di situ Rap pun berusaha menolong Scum. Namun tidak bisa karena kencangnya arus air. Ia pun akhirnya pingsan nih karena kehabisan udara. Saat sadar ternyata ia telah ditolong oleh Scum dan juga Ray. Rap pun yang awalnya menolak keberadaan mereka akhirnya ia mau nih menerima mereka dan mengajak mereka untuk bekerja sama layaknya sebuah tim. Mereka pun masing-masing berhasil mengalahkan 3 mutan itu dan tersisa 1 dari mutan tersebut. Rap pun meminta penjelasan pada Steve kenapa mereka memaksa Steve untuk terus menggali. Ternyata rencana para mutan itu adalah untuk menghancurkan tembok laut di New York. Yang mana jika tembok laut hancur, itu akan mengakibatkan seluruh kota terkena banjir. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ternyata mereka tidak hanya berjumlah 4 saja, namun ada banyak. Mereka berkumpul untuk menyusun rencana nih, di mana mereka ingin membebaskan teman-teman mereka yang lainnya yang berada di museum. Di situ Rap pun akhirnya memutuskan untuk pergi dan mengabarkan berita ini kepada semuanya. Sementara itu di episode ini akan menceritakan perjalanannya Mikey nih bersama dengan Jenghis si katak. Mikey dan juga Jenghis pun keluar dari markas mereka dan pergi ke supermarket untuk mencari persediaan makanan. Sesampainya di supermarket, ia langsung bertemu dengan Miss Katri, si penjual toko tersebut, dan ada Angel, anggota dari Purple Dragon. Mikey pun berkeliling supermarket nih untuk mencari persediaan makanan. Sementara itu ia melihat lagi nih adahan. Di sini terlihat akhirnya kalau supermarket itu sebenarnya sedang dirampok oleh geng Purple Dragon. Mereka ini mengancam Mikey dan juga Jenghis untuk melepaskan senjata mereka. Namun sayangnya Jenghis tidak mendengarkan perintah Angel. Ia malah melahap kucing di supermarket itu. Di situ Han tidak terima nih, seekor kucing yang manis harus dimakan oleh makhluk aneh itu. Akhirnya Han mulai menyerang mereka. That knife looks sharp. Sementara mereka bertarung, mereka tidak begitu menyadari nih kalau bangunan sudah bergetar seperti adanya gempa. Ternyata memang benar, terjadilah gempa di sana dan ada retakan yang muncul tiba-tiba dan Miss Katri pun terjatuh, namun berhasil diselamatkan oleh Mikey. Sementara itu di bawah sana tampaknya ada makhluk air yang terlihat berbahaya. Air pun mulai naik nih, sehingga makhluk air yang di bawah sana pun akhirnya ikut naik juga. Sementara mereka terjebak di dalam supermarket itu. Mikey menyuruh mereka untuk naik ke atas rak dan menjauh dari air. Sementara Jenghis masih saja fokus untuk memakan si kucing sampai akhirnya tersengat listrik. Ternyata itu adalah mutan belut listrik nih, yang ternyata juga kita bisa lihat di episode sebelumnya. Dia merupakan salah satu dari kawanannya si mutan anemone laut. Nama makhluk itu adalah Lee, dan kemudian ia pun segera menyerang Mikey. Can we just talk about this? Fight! Your permission.
Mikey pun terus meminta bantuan Jenghis, sedangkan si Jenghis masih saja fokus untuk memakan kucing. Mikey pun melihat ada tumpukan kabel di atas sana dan segera ia mendapatkan ide untuk mengalahkan Lee. Ia pun mengajak bicara Lee lalu memancing amarahnya dan kemudian memanfaatkannya untuk menggapai tumpukan kabel di atas sana. Beruntungnya rencananya itu berhasil. Lee tersangkut di tumpukan kabel itu dan Mikey pun berhasil menyelamatkan semua orang. Mikey pun menyuruh mereka semua untuk keluar, sementara ia masuk kembali ke dalam untuk memeriksa keadaannya Lee nih. Dan saat ia masuk, Lee sudah tidak ada di sana. Di episode ini kita akan melihat Lee yang berhasil kabur lewat terowongan saluran air. Sementara itu ada April nih yang menyaksikan adanya sebuah retakan yang muncul di depan apartemennya. Sementara itu di bawah sana Splinter ayahnya The Turtle mendapatkan panggilan dari April nih. April menghubunginya untuk memastikan bahwa Splinter dan yang lainnya baik-baik saja. Karena dikhawatirkan akan terjadi banjir nanti, makanya ia menanyakan kondisi mereka. Namun ia tidak menyangka nih kalau Splinter telah menyuruh mereka keluar dari terowongan untuk misi menjadikan The Turtle teladan untuk para binatang mutan. Di tengah pembicaraan itu ternyata sinyalnya buruk dan memutuskan panggilan mereka. Di situ Splinter pun tampaknya melihat ada sesuatu yang mencurigakan dan tidak disangka tiba-tiba ada yang menyerangnya. Ternyata itu adalah Goldfish, salah satu kawanan dari mutan anemone laut. Goldfish pun akhirnya terus menyerang Splinter. Tampaknya di sini Goldfish juga cukup hebat untuk bisa menandingi Splinter. April pun datang untuk mengunjungi Splinter dan menyuruhnya untuk naik ke atas dan mengungsi. Namun Splinter masih bersikukuh nih untuk terus di terowongan, meskipun di atas sana sudah melihat mereka sebagai pahlawan. Namun ia masih ragu untuk naik ke permukaan. Tidak lama Goldfish pun menyerang mereka lagi nih. Mereka pun akhirnya berhasil menjebak Goldfish ke dalam akuarium. Mereka pun akhirnya melakukan interogasi pada Goldfish. Menurut penjelasannya, Goldfish dan teman-teman ini berasal dari Sungai Timur, tempat yang indah dan penuh keajaiban dan aman. Sampai akhirnya ada sesuatu yang muncul dari permukaan. Benda yang terjatuh itu ternyata mengubah mereka menjadi mutan. But our nightmare was just beginning. Changed us. Mereka akhirnya mendambakan sebuah rumah yang layak untuk mereka tinggali. Di tengah pembicaraan itu ada sesuatu yang mencurigakan nih dari sebelah sana, dan mereka pun meninggalkan Goldfish untuk memeriksakan keadaan. Tidak disangka ada arus air yang menyerang mereka. Muncullah keempat mutan anemone laut itu, dan tidak lama kita melihat nih kalau Goldfish ternyata bisa dengan mudah keluar dari akuarium. Mereka pun akhirnya mengikat April dengan tali. Sementara itu Splinter pun terdampar di terowongan lain dan bertemu dengan kawanan tikus lainnya, di mana para tikus itu sangat ingin Splinter untuk menjadi raja mereka. Splinter pun akhirnya memanfaatkan keadaan ini. Ia meminta bantuan kepada para pengikutnya untuk membantunya melawan mutan itu dan menyelamatkan April. Sementara itu April pun hampir ingin dihabisi oleh para mutan tersebut. Namun tidak lama ada serangan dari kawanan tikus. Ya, akhirnya muncullah Splinter dan ia pun sudah siap nih untuk melawan Goldfish. Splinter tidak akan pernah menyerahkan markasnya kepada Goldfish, karena menurutnya markasnya ini dipenuhi dengan memori kenangan yang indah bersama anak-anaknya. Goldfish pun mengambil April dan Splinter pun pergi mengejarnya. Ia pun berhasil menyelamatkan April dan menurutnya April juga sudah menjadi bagian dari keluarganya. Makanya ia mau menolong April. Di saat mereka mencari Goldfish, ternyata ia sudah melarikan diri. Keduanya pun memutuskan untuk pergi menuju ke museum untuk mencari kawanan Goldfish lainnya nih, dan kemungkinan akan ada anak-anaknya di sana. Di awal episode ini kita akan melihat gengnya Goldfish. Diketahui ternyata mereka telah diusir dari Sungai Timur karena rupa mereka yang aneh dan menyeramkan. Maka dari itu mereka sekarang sedang mencari-cari tempat untuk mereka tinggali. Sementara itu di episode ini akan menceritakan perjalanannya Donnie dengan Wingnut dalam perjalanannya untuk memperbaiki pasokan listrik terowongan.
Wingnut tampaknya memiliki trauma yang mendalam terkait ruangan sempit dan gelap. Donnie pun menyemangati Wingnut untuk jangan takut sebab ia tidak sendirian. Di sisi yang lain ada Goldfish nih dan teman-temannya yang mendapatkan kabar kalau mutiara di tempat asal mereka telah dicuri dan dibawa ke museum. Mereka pun berencana untuk mencari seorang kriminal untuk membantu mereka mencuri mutiara itu dan kemudian mengembalikan mutiara itu ke tempat asal mereka dengan harapan keluarga mereka dapat menyambut mereka kembali sebagai pahlawan. Sementara di sisi yang lain ada Donnie yang sedang memperbaiki generator listrik dan tidak lama ada serangan dari makhluk misterius. Ternyata muncullah seekor buaya yang diketahui buaya itu adalah Leatherhead. Leatherhead pun kemudian terus menyerang mereka nih. Di tengah kepanikan itu Donnie berusaha menenangkan Wingnut dan menghangatkan suasana. Namun Leatherhead ternyata tiba-tiba langsung menangkap Wingnut. I feel a lot better. Dan Donnie pun segera menyelamatkan Wingnut di bawah sana. Donnie pun terpojok nih sama berhadapan dengan Leatherhead. Namun ia berhasil untuk mengalahkannya. Mereka pun langsung pergi dari sana sambil berpikir rencana selanjutnya. Ternyata Leatherhead mengikuti mereka ke tempat yang baru mereka lewati itu. Tidak lama muncullah suara memanggil namanya Donnie. Dan ternyata itu adalah Leatherhead yang asli. Sementara buaya yang tadi mereka sangka adalah Leatherhead bukanlah Leatherhead. Memang buaya asli yang bukan teman mereka. Di sini kita akan melihat masa lalu dari buaya tersebut. Ternyata dulunya buaya itu dirawat oleh sebuah keluarga. Namun kemudian dibuang di selokan. Bukan hanya satu, namun ada 3 buaya kecil yang dibuang. Salah satu dari mereka merasa sedih nih karena sudah dibuang dan tampaknya merasa marah. Mereka pun menyusun rencana, yaitu melewati air di sebelah sana untuk bisa pergi dari sana. Wingnut pun akhirnya bersedia untuk membantu karena ia berterima kasih pada Donnie nih yang sudah baik dan menerima keberadaannya di sana. Donnie pun akhirnya turun ke bawah sambil menyerang buaya tersebut menggunakan benda yang tadi sudah mereka buat bersama. Mereka pun akhirnya berhasil nih melewati air itu dan naik ke tangga untuk pergi dari sana. Namun sayangnya di luar dugaan nih, semua pintu terowongan tertutup runtuhan batu. Muncullah Rap dari salah satu terowongan tersebut dan segera memberitahukan apa yang terjadi pada Donnie. Di episode ini akan menceritakan kisahnya Leo bersama Pete di New York. Saat ingin menuju ke permukaan, Pete panik nih karena melihat ada sosok yang tampaknya akan menyerang mereka. Pete pun akhirnya disuruh pergi sama Leo. Sebenarnya Leo tidak berniat untuk melepaskannya begitu saja. Tapi ternyata Pete langsung pergi begitu saja karena ketakutan dan panik. Sementara itu ada polisi yang sedang menyelidiki kasus. Di sana polisi itu tampaknya tidak suka dengan burung merpati karena menurutnya kotoran dari burung merpati itu dapat membawa penyakit. Di sisi yang lain kita melihat ada Pete yang sedang membuat kekacauan di kota. Tiba-tiba muncullah sebuah retakan lagi nih di tengah kota. Sementara itu Pete sedang tersangkut di mobil polisi. Polisi itu tampaknya kesal karena harus terkena kotoran burung lagi nih. Kali ini tidak sedikit, tapi hampir setengah tubuhnya terkena kotoran dari Pete. Diketahui polisi itu adalah seorang detektif yang bernama Hauser. Ia segera meminta tim helikopter dan yang lainnya untuk melenyapkan monster merpati. Sementara itu Pete masih terus saja terbang ke sana kemari, sedangkan Leo berusaha menghentikan Pete. Ternyata dari penglihatannya Pete di bawah sana yang mengakibatkan retakan itu muncul adalah Lee. Kemudian mereka pun menabrak bangunan yang tampaknya seperti stasiun pompa. Di sana Leo akhirnya bertemu dengan Sally, temannya Lee dan juga Goldfish. Mereka pun akhirnya bertarung. Di sini diketahui ia menyerang Leo karena menurutnya Leo akan menghentikan rencana mereka. Makanya mereka berusaha menghabisi The Turtle. Sally menjelaskan pada Leo kalau mereka dulunya binatang normal sampai akhirnya ada suatu benda yang masuk ke dalam air dan mengubah mereka menjadi mutan. Dari situ hidup mereka berubah nih. Seluruh keluarga dan teman-teman lainnya pada takut dengan wujud mutan mereka. Di tengah itu Pete berusaha memberitahu kalau ada helikopter yang akan datang. Namun Leo tampaknya tidak mengerti nih.
Sampai akhirnya muncullah sebuah helikopter untuk menangkap mereka. Helikopter ini merupakan suruhan dari Hauser untuk menangkap Pete. Di situ Sally sedikit lega, tapi juga bingung kenapa Leo tidak berusaha menghentikannya. Leo hanya menjelaskan kalau dia juga memiliki urusannya sendiri. Kemudian Sally pun menjelaskan kalau dia akan menghancurkan stasiun pompanya sesuai dengan rencana dia dan teman-temannya agar membanjiri seluruh kota dan museum. Sampai akhirnya Leo pun menyadari nih kalau Sally berniat jahat, dan yang menyebabkan retakan di kota itu juga ulah dia bersama Lee. Ia pun tidak lagi membiarkan Sally. Ia kemudian bersiap untuk melawan Sally. Kepolisian pun segera menyerang tempat tersebut. Pete membantu Leo agar terlepas dari Sally. Leo pun berterima kasih pada Pete. Ternyata selama ini Pete itu tahu kalau ada kekacauan di bawah tanah sana, dan ia berusaha memberitahu Leo dengan kekacauan tersebut. Namun Leo tidak begitu mengerti maksudnya Pete. Leo pun juga sedikit kesusahan karena ia perlu melawan Sally dan juga melawan para polisi yang berusaha menangkap Pete. Di sini diketahui kenapa Hauser sangat benci dengan merpati. Dulu saat masih kecil ia sedang makan es krim di taman, dan ada kawanan merpati di sana yang menyerangnya. Dari sana ia pun benci dengan merpati. Tim kepolisian pun satu-satu dapat dengan mudah dihabisi oleh Sally nih. What's that? Jimmy, Dennis, where are you? Sementara itu Hauser masih terus saja mengincar Pete, sedangkan Leo menyerang Sally. Tidak lama Hauser pun berhasil menangkap Pete. Sally pun pergi. Ternyata di sana sudah tidak aman dan hampir meledak. Saat sekarat itulah akhirnya Pete bisa berbicara juga nih. Di situ Leo senang akhirnya bisa mengerti maksudnya Pete. Karena gedung sudah hampir hancur, pihak kepolisian pun pergi dan mereka berhasil kabur dari sana. Pete pun mengucapkan terima kasih pada Leo. So kind and patient and Pun akhirnya mengetahui rencana selanjutnya Sally nih, yaitu ke museum untuk mendapatkan mutiara itu. Sementara itu stasiun pompa pun berhasil hancur dan menggenangi seluruh kota. Di episode ini kita akan melihat ada Goldfish yang mendatangi salah satu kriminal, yaitu Bernie. Bernie mengajaknya untuk mengkhianati teman-temannya demi kekayaan. Dikatakan kalau mutiara itu bernilai tinggi. Jika Goldfish bisa mendapatkan mutiara itu untuk Bernie, maka Bernie akan menjadikan Goldfish sebagai raja laut. Sebagai bentuk kesepakatannya, Goldfish harus memakan sushi, mengingat sushi itu dari ikan. Jika ia berani mengkhianati temannya, ia harus makan sejenisnya sendiri. Di situ Goldfish pun akhirnya memakan sushi. Kemudian museum pun diterjang oleh banjir rob akibat dari hancurnya stasiun pompa. Kemudian ada serangan yang masuk lewat toilet museum dari Goldfish dan teman-temannya. Goldfish pun menyuruh Lee untuk masuk mendapatkan mutiara tersebut. Namun sayangnya ketahuan dan akhirnya tingkat keamanan di sekitar mutiara itu pun dinaikkan. Dengan usaha dan kerja keras mereka, akhirnya mereka berhasil mendapatkan mutiara itu. Wow, I forgot how beautiful. Di sisi yang lain ada Rap dan juga Donnie yang sedang berkumpul. Di sana Rap memberitahu kalau ini semua ulahnya geng Sungai Timur. Mereka bertiga mau membanjiri seluruh kota, kemudian mengambil mutiara di museum. Kemudian Wingnut menyuruh mereka berempat untuk ke atas. Biar bom yang ada di bawah sini dia Leatherface Ray dan Scum yang tangani. Sementara The Turtle pergi ke museum melawan geng Sungai Timur. Sementara di sisi yang lain ada Leo dan juga Pete yang sudah sampai di sana. Dan kemudian ada Mikey dan Jenghis menyusul nih. Mikey menceritakan apa yang telah terjadi pada Leo. Tidak lama Donnie dan Ralph pun menyusul mereka ke museum dan mereka pun berkumpul nih. Leo menjelaskan rencananya geng Sungai Timur. Kemudian geng Sungai Timur keluar dari museum membawa mutiara itu dan The Turtle pun mencegat mereka. Or two, 'cause now Masing-masing dari mereka pun saling merebutkan mutiara tersebut. Sampai akhirnya The Turtle pun kalah, namun berhasil dikalahkan oleh Pete. Lee pun tertimpa bangunan akibat dari kejutan listriknya yang kuat.
Sementara Sally menolong Lee, sedangkan Golfin meruntuhkan bangunan di sana agar semua yang ada di sana tertimpa bangunan termasuk teman-temannya. Ia segera pergi membawa mutiara itu meninggalkan kedua temannya. Sementara itu di sisi yang lain, para mutan yang lain sedang berjibaku nih menjinakkan bom di bawah tanah agar terowongan tidak hancur. Kemudian The Turtle pun selamat. Mereka segera pergi mengejar Golfin. Karena jika Golfin berhasil mendapatkan mutiaranya, maka semua manusia akan mulai menyalahkan para mutan yang tidak bersalah atas kejadian ini. The Turtle sudah mendapatkan image yang baik sebagai pahlawan sekarang. Jika Golfin berhasil mendapatkan mutiara itu, maka image mereka sebagai pahlawan akan hancur dan mereka akan kembali dibenci lagi oleh para manusia. Sementara Pete dan Jenghis yang akan membantu Sally dan Lee dari reruntuhan itu. Sementara itu, Golfin berhasil membawa mutiara itu ke dermaga dan memberikannya pada Bernie. Tidak lama ternyata ada serangan dari kawanan tikus yang mengganggu mereka nih. Ternyata muncullah Splinter dan April yang sudah datang lebih dulu untuk mencegah Golfin. Di saat Bernie ingin kabur melarikan diri, ia berhasil dicegah oleh The Turtle. Sementara itu para mutan yang di bawah sedang dibuat pusing nih. Bagaimana cara untuk menjinakkan bom sedangkan waktu terus berjalan. Kemudian The Turtle pun berusaha mencegah Golfin dan berusaha untuk menghentikan niat jahatnya. Namun Golfin lebih memilih untuk menghabisi mereka. Golfin mengatakan kalau dia sudah tidak peduli lagi dengan teman-teman dan keluarganya. Ia lebih memilih untuk menjadi raja yang bisa menguasai lautan. Dengan itu semuanya akan tunduk kepada dia. Di tengah itu Lee dan juga Sally mendengar percakapan Golfin itu. Mereka kecewa nih pada Golfin yang telah membohongi mereka dan mengkhianati mereka. Golfin meminta maaf. Dia menawarkan mutiaranya bisa dibagi rata agar mereka juga bisa mendapatkan bagian. Namun itu bukanlah yang diinginkan oleh Lee dan juga Sally. Mereka berdua hanya ingin terus bersama sebagai teman dengan Golfin, bukan untuk meraih kekayaan. Di situ Goldfish marah nih karena temannya ternyata memiliki pendapat yang berbeda dengannya. Ia pun akhirnya menyerang mereka dan menjatuhkan mereka ke laut. Sambil mengenang semua kenangan mereka, namun ia tetap memilih untuk meraih kekayaan. Tidak disangka The Turtle melihat ada Ray yang pergi menuju laut sembari membawa banyak bom yang berada di bawah tanah. Sepertinya Ray berniat membawa bom itu jauh dari terowongan karena para mutan lainnya sepertinya sudah buntu untuk menjinakkan bom. Pete pun memberikan ide agar bomnya dibuang ke kapalnya Golfin saja. Mereka pun setuju nih. Sally akhirnya membantu mereka. Mereka semua pun akhirnya bersatu bekerja sama untuk mengantarkan bom itu ke kapal Golfin. Mutiaranya pun terlempar. Akhirnya rencana Golfin pun gagal. Badai pun berhenti dan cuaca pun kembali tenang. Sally dan Lee pergi terpisah dengan mereka. Tentunya berpisah dengan cara yang baik. Mereka mengembara untuk mencari rumah baru untuk mereka sendiri. Sementara mutiara yang asli dikembalikan ke Sungai Timur dan mutiara bajakannya diletakkan di museum. Sementara itu ada Bernie nih yang dikelilingi oleh Golfin dan mutan anemon laut. Sedangkan The Turtle dan yang lainnya kembali ke markas. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.